Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Timnas Indonesia U20 sudah berada di Uzbekistan dan bersiap untuk laga pertama melawan Irak ya di Betul, Piala Asia U20. Bro betul. Ipung, ini kan kita berangkat ke sana ada 23 nama nih. Ya. Apakah 23 nama ini adalah nama-nama yang ideal? Silakan Bro Ipung. Ya. Iya. Ya kalau kita berangkat dari eh, ke 23 pemain adalah 23 pemain yang memang dipilih oleh STY, tentu dalam kerangka berpikir yang terkini, tentu ini adalah formasi yang paling ideal. Mhm. Walaupun ideal dalam tanda kutip saya pikir. Hmm. Karena tetap saja bahwa di tengah berbagai gejolak yang terjadi di timnas kita dimulai dari persiapan yang dirasa kurang oleh STY yang terjadi karena ada tarik menarik dengan tim Klub klub-klub ya. dari Liga 1, kemudian persoalan dengan Marcelino yang juga belum selesai, yang sampai akhirnya Marcelino dicoret untuk Piala Asia kali ini. Ini juga kan menambah bumbu ya, menambah bumbu bahwa persoalan-persoalan persiapan di timnas kita itu mungkin persiapan yang menurut saya belum ideal gitu loh. Hmm. Jadi, nah disitulah yang menjadi kunci dan menjadi persoalan yang coba dicari solusinya oleh STY. Walaupun dari persiapan-persiapan yang dilakukan, yang puncaknya adalah mini turnamen, itu kan kelihatan sekali ya bahwa persoalan di timnas kita adalah masalah sering terjadi kecerobohan di lini belakang dan efektivitas serangan yang belum juga menampakkan hasil yang baik, gitu bro. Hmm. Nah, ini kan kalau nggak salah Hmm. STY sudah bilang nih, nanti katanya jangan merasa kalah duluan. Betul. Nah, sebetulnya memang gini, STY juga kan sudah mewanti-wanti ya bahwa di event kali ini, sebetulnya Piala Asia ini kan adalah event untuk menentukan negara-negara mana yang akan dari regional Asia yang berpartisipasi di Piala Dunia nanti di Indonesia. Mhm. Nah, berhubungan dengan hal demikian, makanya STY mewanti-wanti pemain Indonesia jangan sekali-kali punya anggapan bahwa bermain seadanya toh kita juga akan tampil di Piala Dunia. Itu Nggak. mentalitas yang Hmm. sangat salah Hmm. gitu loh. Ya. Tetap saja bahwa Indonesia dalam hal ini harus menunjukkan kualitasnya. Jadi Indonesia bisa hadir di Piala Dunia bukan sekedar sebagai Tuan tuan rumah. rumah, tapi juga Indonesia punya kualitas yang masuk ke dalam level Piala Dunia tersebut. Ya. Makanya yang diharapkan sekali bahwa target paling mendekati hal yang demikian adalah bisa keluar dari zona grup. Walaupun di pertandingan pertama kita akan melawan negara Irak. yang kuat gitu loh dari Timur Tengah, Irak, di mana Irak juga pernah 5 kali menjadi juara Piala Asia. Ini bukan hal yang mudah gitu bro. Hmm. Ya walaupun STY bilang bahwa wah, Irak itu nanti akan datang sebagai tim yang paling lambat tiba di Uzbek ya dan Ya. diharapkan pemainnya kelelahan saat bermain, tapi ya itu belum tentu juga kan, bisa aja mereka punya jamu yang luar biasa gitu, sekali teguk langsung jadi Superman semua. Ya itu tadi. Kadang-kadang kan hal-hal yang demikian di luar dari ekspektasi kita, di luar dari prediksi. Jadi Hmm. kita jangan berpatokan pada hal-hal yang demikian yang boleh dibilang ini kan hal-hal yang di luar non teknis gitu ya. Mhm. Nah, saya pikir lebih baik kita berkonsentrasi pada kekuatan yang ada gitu. Hmm. Nah, walaupun ya dari persiapan-persiapan yang mungkin juga punya banyak gejolak, punya banyak drama, tapi kalau misalkan targetnya adalah keluar dari zona fase grup, tentu ini sebuah target yang harus bisa dicapai juga gitu loh. Karena biar bagaimanapun Indonesia juga kan walaupun sudah pasti berpartisipasi di Piala Dunia nanti, kita juga diharapkan bisa menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Bahkan STY juga menganggap bahwa ini semacam eksperimen juga buat dia Hmm. bahwa dengan kualitas dan materi yang ada saat ini, apakah materi yang ini bisa bersaing di tingkat Asia gitu loh. Hmm. Hmm. Karena dengan demikian dia bisa mengambil semacam konklusi Hmm. bahwa
bagian-bagian mana yang semestinya memang ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Apalagi nanti kemungkinan di Piala Dunia kita bisa di di ini ya dihadiri oleh Marcelino Ferdinand misalkan ya. Kemudian ada 3 pemain naturalisasi, tapi itu Harapannya kan ya kan, nanti gitu. ya Tapi harapannya. itu kan Iya, harapannya tapi seperti kalau itu. misalnya proses naturalisasinya belum kelar juga kan, wah ya sama aja dengan yang sekarang. Tapi Ya gini justru bro, itu. saya Hmm. mau mengutip tadi kalimat bro yang sebut bahwa bermain dengan kualitas yang sebenarnya. Wah itu jangan bro. Saya sih nggak setuju kalau misalnya harus menampilkan kekuatan yang sebenarnya. Karena kan kekuatan yang sebenarnya kan memang rendah dibandingkan Asia yang lain. Ya maksud saya gini, kualitas yang sebenarnya adalah kualitas ketika Indonesia bisa menumbuhkan semua potensi, bisa menampilkan sebuah pertandingan yang menarik, juga bisa menampilkan mentalitas yang bagus. Hmm, Itu bisa tampil, katakanlah ya, saya sih punya punya ekspektasi bahwa kekuatan Indonesia yang sebenarnya adalah ketika Marcelino hadir. Ketika pemain hmm, naturalisasi yang diharapkan bisa hadir juga di Piala Dunia nanti bisa ditampilkan. Itu hmm. adalah saya harapkan kualitas itulah yang nanti Ya, muncul gitu loh. ya Karena artinya. tentu bidikannya STY, kenapa dia juga masih membutuhkan Marcelino, kenapa dia juga masih membutuhkan pemain naturalisasi, karena dia berharap dan dia punya gambaran bahwa sebetulnya potensi Indonesia ini akan keluar, akan lebih Hmm, muncul hmm, ketika pemain-pemain tersebut hadir, gitu loh ya. bro. Oke, saya paham. Mungkin yang dimaksud dengan kekuatan yang sebenarnya itu adalah kekuatan yang memang ada di dalam potensi setiap pemain Indonesia dan jangan potensi ini dihalangi oleh kelemahan mental atau kelemahan Iya, ketakutan lah segala macam. Itu betul. mungkin ya maksudnya ya. Iya, sebagai contoh gini, ketika Indonesia uji coba dengan Curaçao, itu kan kelihatan bahwa kualitas kita, kualitas mentalitas kita, kualitas organisasi permainan kita itu juga kan di luar perkiraan dari tim Curaçao sendiri. Nah, Mhm, itu yang bisa menjadi acuan ya bahwa ketika Indonesia bermain dengan tim-tim yang kuat dari negara lain, itu tidak gentar gitu loh. hmm, Karena selama ini yang menjadi masalah juga dari yang dihadapi STY, ketika tim Indonesia tahu akan menghadapi tim-tim kuat, itu langsung sebelum pertandingan mentalnya sudah jatuh. Nah, itu yang menjadi persoalan juga di ST saat ini gitu loh. hmm, hmm. Dan ini memang harus ada itu ya. Kita dulu pernah bilang bahwa ini mungkin perlu disusupkan dengan pelatih apa namanya bimbingan mental dari TNI lah gitu ya. Tapi Iya, kan iya, itu iya. kita udah bahas juga itu pernah dilakukan Indonesia di zaman lalu, tapi ternyata Iya, tidak ada hasilnya kan. betul. Ya makanya saya pikir kalau kita kemudian timnas kita juga sering melakukan latih tanding dengan tim-tim kuat, itu juga kan sebagai cara kita untuk mendongkrak kualitas emosional, kualitas psikologis kita, Mhm. bagaimana membangun sebuah spirit permainan yang dimulai dari sebelum pertandingan itu dimulai gitu loh. Hmm, Jadi hmm, tidak ada perasaan inferior ketika menghadapi tim-tim kuat. hmm. Ya, balik lagi ke yang 23 nama ini, Bro. Mm-mm. Kira-kira dari 23 nama ini yang sebenarnya mungkin Mm-mm. ya karena harus ada dua Ya. puluh tiga yang kesediaannya cuman itu, terus Ya, akhirnya ya diambil juga gitu. Ada nggak sih kayak gitu, iya. Bro? Eh, saya sih melihat ada sih. Saya sebetulnya dari pertandingan-pertandingan di laga uji coba kemarin, saya melihat masih ada kekurangan di pelapis dari Muhammad Ferrari. Karena Hmm, pelapis Muhammad Ferrari yang tersedia saat ini adalah Marcel Januar. hmm, Marcel Januar dari pertandingan pertama melawan Fiji itu kelihatan masih bermain serba tanggung ya. Dan hmm, sering melakukan umpan-umpan yang ya tanggung tadi yang hmm, bisa menciptakan potensi blunder. Itu hmm, juga yang berbahaya. hmm, Tapi selebihnya saya melihat masih ada potensi-potensi yang bagus. Bahkan ada satu yang menarik bahwa timnas under 20 kita kemudian justru memanggil pemain promosi dari under 16 yaitu Sultan Zaki yang berada hmm, di posisi
back kiri ya, back kiri Hmm. pertahanan kita. Dan dari segi postur memang Sultan Zaki juga bagus ya, dengan tinggi 186 cm itu kan sangat sangat ini ya, mendukung pergerakan dia nantinya gitu loh. Mhm. Dan bagaimana dia bisa mengcover pemain-pemainan dari tim lawan itu dengan body yang cukup lumayan, ini mudah-mudahan dia bisa memanfaatkan potensi itu gitu loh, Bro. Mhm. Dan dulu kita sempat bahas juga Brandon yang akhirnya juga tidak masuk, bro. Iya, mungkin kalau Brandon persoalannya adalah pengalaman ya. Hmm. Ya berhubung Brandon juga masih muda, masih berusia 18 tahun, dan dia juga mungkin menurut pandangannya Coach STY, Marcel Januar lebih berpengalaman ketimbang Brandon Suneman. Makanya Brandon Suneman ini yang kemudian harus ditinggalkan. Nah, berbeda lagi nanti kalau misalkan formasi ini akhirnya bisa mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, tentu akan ada pergeseran-pergeseran lagi gitu loh. Hmm. Karena jumlah satu tim kan yang dipersyaratkan 23 pemain. Pasti Hmm. dan dari yang 23 ini pasti akan ada yang out lagi nanti gitu. Empat ya berarti ya. Kalau tiga dari mana? Tiga dari naturalisasi Naturalisasi ditambah satu Marcelino, Marcelino betul. ya. Iya, Marcelino jadi ada empat, nanti dari sini ada empat yang harus tergusur. betul. Waduh, Betul, bro. ya sayang sekali ya. Tapi ya ini harus jadi bukti sih buat mereka yang empat ini dalam Mm-mm. posisi bahaya, bahwa mereka harus membuktikan bahwa mereka pantas berada di timnas U20. Iya, memang saya pikir juga ini sebuah ini ya, gradasi peningkatan-peningkatan kinerja permainan itu yang diharapkan dari potensi setiap individu pemain. Karena Hmm. mereka juga yang dibidik pastinya adalah Piala Dunia Under 20 nanti. Jadi persaingan di tingkat internal, persaingan di antara para pemain sendiri itu juga tetap tetap ini ya, terbangun gitu loh, Bro. Hmm. Karena posisi mereka pun yang saat ini belum tentu nanti akan terbawa di Piala Dunia Under 20. Ya, dan tentu saja eh, apa namanya, kebanggaan untuk bermain di Piala Dunia itu jauh lebih asik daripada di Piala Asia. Walaupun Betul, di Piala Asia juga, bermain di Piala Asia juga bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa saja kan. Itu tetap ada betul. prestisiusnya juga di situ. Oke Iya, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai tim ya 23 nama yang dibawa STY ke Uzbekistan ya. Menurut sobat sendiri, apakah 23 nama ini sudah yang ideal? Tadi Bro Ipung bilang ya apa daya gitu ya. Belum belum ideal tapi ya apa daya, mau apa lagi gitu kan. Silakan tulis di kolom komentar, kita tunggu, dan kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.